Assalamualaikum Ibu Mela. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Alhamdulillah. Seperti yang sudah kita sepakati jadwal hari Bu, bahwa saya akan supervisi Ibu besok. Iya Bu, siap Bu. Oke. Sekarang kita akan melakukan pasca observasi terlebih dahulu Ibu Mela ya. Siap Bu. Baik Bu Mela, untuk besok observasi bagaimana persiapan Ibu tentang materi yang akan Ibu pelajari kepada peserta didik? Insya Allah saya sudah menyiapkan rencana pembelajarannya Bu. Besok kebetulan pelajarannya IPAS di kelas 5. Jadi materi IPAS itu adalah saya akan membelajarkan anak itu mengenai sistem pencernaan manusia. Oke, berarti besok materinya IPAS ya Bu ya, tentang sistem pencernaan manusia Bu. Ya, betul Bu. Oke, apa sudah Ibu pikirkan Bu tujuan pembelajaran besok yang ingin Ibu berikan kepada peserta didiknya? Sudah Bu, saya sudah menyiapkan dan merumuskan 3 tujuan. Yang pertama, dalam pembelajaran sistem pencernaan manusia itu saya akan mengenalkan organ-organ pencernaan manusia kepada siswa. Kemudian yang kedua, saya mengharapkan siswa itu mampu menjelaskan Bu bagaimana proses pencernaan makanan. Terus yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi penyakit terkait sistem pencernaan ini Bu. Oke, baik Ibu ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan tujuannya yang akan kita tampilkan besok. Nah, Ibu menggunakan metode apa Bu? Besok saya akan menggunakan metode ceramah. Kemudian saya akan menggunakan alat peraga tarso. Saya juga akan menampilkan beberapa video pendukung yang LKPD juga mungkin Bu. Tapi saya ada masalah ini Bu. Apakah dengan metode yang sekian banyak dalam perencanaan saya itu bisa terkejar waktunya untuk 3 jam pelajaran besok Bu? Oke, besok berarti Ibu melakukan pembelajarannya 3 JP ya Bu? Iya Bu. Sebenarnya kalau kita lihat dengan metode yang sebanyak ini takut tidak terkejar ya Bu ya? Iya. Nah, kalau menurut Ibu dikurangi mana yang Ibu kurangi? Sebaiknya saya mengurangi metode apa ya Bu ya? Mungkin saya lebih mengurangi metode diskusi kelompok lah besok ya Bu. Sebab kan ini pelajarannya mereka langsung menonton video secara pribadi, individu, kemudian langsung aja LKPD-nya. Berarti untuk diskusi kelompoknya kita berikan batas waktu ya Bu? Iya. Baik. Bagus sekali Bu rencana Ibu. Nah, menurut Ibu nanti di dalam pembelajaran yang berkelompok itu berapa orang Bu yang sudah Ibu rancang satu kelompoknya Bu? Iya, kebetulan anak saya itu ada 30 orang. Dan dengan lingkungan kelas yang cukup luas memungkinkan untuk saya mengelompokkan anak menjadi 6 kelompok. Jadi masing-masing kelompok ada 5 orang. Oke, baik. Berarti satu kelompok ada 5 orang ya Bu ya. Nah, untuk pembelajaran yang berkelompok besok apa yang ingin Ibu nilai dari masing-masing kelompok? Yang pertama tentu saya menilai proses ya Bu, di mana mereka kompak, kerjasama, kemudian gigih teliti mencari informasi-informasi dari apa yang mereka lihat dari video. Kemudian setelah proses saya tentunya melihat hasil ya Bu ya, karena kan ketercapaian pembelajaran kita itu dari hasil pembelajaran ini juga salah satunya. Jadi mungkin akan ada 2 penilaian saya besok Bu, proses dan hasil. Berarti ada 2 penilaian yang Bu Mela ya, proses dan hasil. Nah, ini sudah saya tulis ya Bu Mela. Mudah-mudahan besok Ibu bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah Ibu rancang. Ya, siap Bu. Terima kasih ya Bu. Baik Bu Mela, sampai berjumpa besok pada saat pembelajaran
Oke Bu, izin ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu Mela. Ya, sama-sama. Bu Mela. Selamat siang Bu. Oke, bagaimana Bu perasaannya setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini? Perasaan saya senang sekali ya Bu, saya puas dengan apa yang sudah saya rencanakan dan saya bisa melaksanakannya di dalam kelas tadi Bu. Oke, saya juga tadi sudah melihat Bu ya. Nah Bu, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu rancang tadi itu sudah tercapai? Kalau tujuan pembelajaran secara umum sudah tercapai ya Bu. Cuman mungkin ada beberapa yang tidak maksimal karena kan kendala waktu ini Bu. Karena kan untuk 3 jam pembelajaran IPAS ini terasa kurang saja Bu. Apalagi dilihat dengan antusias siswa dalam kerjasama kelompok, dalam menunjukkan di Tarso, itu betul-betul nggak terasa itu Bu, waktunya sudah berlalu, ternyata waktunya sudah habis gitu. Jadi ada tujuan pembelajaran saya yang saya rasa belum tercapai secara maksimal. Berarti tadi ada kendala waktu ya Bu ya. Nah menurut Ibu nih, bagaimana pembelajaran itu yang berjalan dengan baik itu seperti apa? Kalau menurut saya karena saya sudah mempersiapkan rencana saya ya Bu, itu kalau seidealnya saya bisa menjalankan apa yang sudah saya rencanakan seluruhnya. Tetapi kan di lapangan ada kendala-kendala yang memang di luar kendali saya Bu. Jadi kalau pembelajaran saya yang tadi itu dibilang tidak sesuai, tetapi memang belum optimal. Berarti belum terlalu optimal ya Bu ya. Tadi bagaimana menurut Ibu melihat antusias siswa pada saat pembelajaran? Menurut Ibu bagaimana? Kalau menurut saya antusiasnya luar biasa, malahan di luar ekspektasi saya. Ternyata mereka begitu antusias pada saat saya menanyakan video Ibu. Kemudian mereka dengan antusiasnya menonton dan memberikan tanggapan-tanggapan. Sama juga Bu, waktu anak saya meminta untuk tunjukkan di Tarso, juga begitu, siswa ini antusias, semuanya berebut pengen ke depan. Nah, cuma kan karena keterbatasan waktu inilah Bu, tidak semua anak-anak ini terlayani dengan baik. Oke Bu, bagian mana tadi Bu rasanya yang kurang optimal Bu? Di bagian mana tadi rasanya? Di bagian diskusi Bu, kemungkinan saya menghabiskan waktu di sana sehingga untuk penilaian instrumen penilaian yang terakhir itu rasanya tidak optimal. Jadi mungkin ada yang saya di sana Bu. Jadi tadi sudah di bagian kendala waktu, di bagian diskusi ya Bu ya. Nah menurut Ibu hambatan-hambatan yang muncul itu kenapa Bu bisa terjadi? Karena kemungkinan saya yang tidak mampu manage gitu Bu, waktunya. Mungkin terlalu melebar pada saat kami diskusi, materinya terlalu melebar atau waktu yang terlalu panjang di sana. Jadi mungkin itu yang mengakibatkan tantangan saya dalam mengajar tadi itu, sehingga saya mendapatkan hambatan-hambatan seperti itu Bu. Jadi kayak tidak selesai tujuan pembelajaran saya yang ketiga itu. Nah, bagaimana strategi yang tepat nih Bu untuk mengatasi segala bagian kendala waktu, bagian diskusi, dan bagaimana strategi yang tepat untuk kedepannya nanti? Kedepannya mungkin saya akan meminimalkan jumlah kelompok. Tadinya kan saya ada 6 kelompok, yang masing-masing kelompok ada 5. Jadi besok kalau seandainya ini saya ulang kembali untuk pendalaman lebih lanjut, saya akan menunjukkan kelompok itu Bu, bisa jadi 4 kelompok saja. Karena kan pada saat presentasi itu juga butuh waktu yang lama supaya semua kelompok itu bisa tampil ke depan mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya juga akan memangkas waktu untuk diskusi ini Bu. Saya misalnya kasih waktu takarannya 20 menit ya, 20 menit tank gitu. Jadi
nggak melar jadinya. Tadi pembelajaran kita adalah IPAS itu ya. Nah, menurut Ibu apakah medianya itu sudah sesuai? Apa butuh dari penambahan dari sekolah Bu? Untuk saat ini media yang saya pakai sudah cukup sesuai lah Bu. Mungkin penambahannya nanti dari siswa saja. Saya berencana Bu akan meminta siswa untuk menggambar. Jadi gambar itu kan karena siswa yang membuat, siswa akan paham karena dia buat sendiri. Jadi mungkin menambahkan media itu dari siswa saja, tidak dari sekolah. Kalau dari sekolah, saya rasa sudah cukup dan. Baik Bu Mela, saya lihat tadi dari kendala dan diskusi yang hambatan pada saat pembelajarannya itu sudah Ibu tahu sendiri ya, dan Ibu juga sudah merencanakan strategi-strategi yang akan Ibu ubah nanti agar pembelajarannya itu menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya Bu Mela menjadi lebih baik lagi dalam mengajar kepada peserta didik. Tetap semangat ya Bu ya. Selamat sudah bagus tadi pembelajarannya ya Bu ya. Hanya sedikit saja mungkin ada tapi akan kita perbaiki dan kita akan menindaklanjuti untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih Bu atas arahannya. Terima kasih Bu Mela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.